Haleluya, puji Tuhan, salam. Mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal yang ke-8. Dalam perikop yang berjudul tentang syarat-syarat mengikut Yesus, mengikut Tuhan. Ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Wah, ternyata Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Dari tempat yang mungkin agak berjauhan, Yesus memanggil mereka. Berarti ini penting, ini serius supaya mereka mendekat dan mereka mendengar apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Sedemikian pentingnya sehingga Yesus memanggil supaya mereka jangan berdiri jauh dan jangan sampai mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau kita ingin ikut Yesus, maka ada syarat-syaratnya, ada bagian-bagian yang harus kita lakukan supaya pengiringan kita kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia, jiwa kita dipulihkan, jiwa kita diselamatkan. Yang pertama, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Katakan sama-sama menyangkal diri. Menyangkal diri berarti apa? Meninggalkan kesenangan diri sendiri, kesenangan daging, kesenangan kemauan kita sendiri, membenci dosa kedagingan, dosa dunia, dan tidak kompromi dengan hal-hal itu. Menyangkal diri berarti tidak mengakui hak atas diri sendiri. Karena sesungguhnya kalau kita menjadi anak Tuhan, maka yang berhak atas hidup kita adalah Tuhan sendiri. Katakan amin. Yang harus kita turuti semata-mata adalah Tuhan. Tuhanlah yang berhak membuat keputusan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kita hanya ikut aja apa kata Tuhan. Wow, indah sekali kalau kita bisa menyangkal diri. Mungkin ada yang berkata, wah radikal sekali. Memang betul. Radikal dalam mengikut Tuhan. Radikal harus berani dan bisa menyangkal diri. Itulah hakiki dari penyangkalan diri. Radikal. Hakiki dalam hal pengikutan kita kepada Tuhan. Harus ada sifat itu, sikap itu. Yang kedua, pikul salib. Mengikuti teladan Yesus yang disalibkan. Menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, seperti Yesus menyesuaikan diri dengan kehendak Allah Bapa. Dalam semua penderitaan yang Tuhan izinkan, yang Allah izinkan. Salib adalah tempat di mana harkat diri Yesus direndahkan. Pikul salib menggambarkan perjalanan yang berat dan sendirian. Dan no turning back, nggak ada jalan untuk balik kembali. Bagi kita, hari ini salib bukanlah pencobaan, salib bukan kesulitan hidup yang harus kita derita. Salib itu bukan berupa cacat fisik mungkin, bukan mungkin mertua yang suka ngatur dan ikut campur dalam keluarga kita, atau tetangga yang sering merepotkan kita, bukan itu. Pikul salib adalah ketika saya dan saudara harus kehilangan reputasi, pangkat, kehormatan, harkat, atau harta kekayaan dalam diri kita karena kita mempertahankan iman dan pengiringan kita dan kemuritan kita kepada Tuhan. Lalu Yesus bilang, ikutlah aku. Mengikut Yesus berarti kita berani untuk bicara dengan Tuhan, menerima perintahnya dan tegurannya, lalu melakukan apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Mengambil keputusan yang penting untuk tidak meninggalkan Tuhan. Ikut Tuhan berarti mentaati apapun kata Tuhan, kata firman. Taat ikut Tuhan berarti memilih untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Berat ya? Iya, tidak mudah. Namun kita bisa meminta Tuhan menolong kita, menguatkan kita.
Jadi perjalanan mengikut Tuhan bukan perjalanan yang asal-asalan, bukan kaleng-kaleng, ya. Tapi Tuhan mau kita menjadi murid yang berani menyangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan selama-lamanya. No turning back. Jadi bagaimana setelah mendengar ini? Makin siap, makin bergairah, semakin agresif dalam pengikutan kita, semakin radikal pengikutan kita kepada Tuhan, atau kita semakin gentar? Aduh, ikut Tuhan apa enggak ya? Ingat ya, sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan bukan tindakan yang dilakukan hanya sekali saja, tapi ini program pendidikan seumur hidup, dijalani terus-menerus, dan upahnya besar, menanti kepada orang yang setia sampai akhir. Orang yang menolak Tuhan, orang yang menolak ikut Tuhan, gak berani pikul salib, sangkal diri, ia akan menemui kebinasaan kekal. Ayat 35 pasal 8, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan Yesus, dan karena Injil, firman Tuhan, kebenaran, kekudusan, ia, orang itu, akan menyelamatkannya, menyelamatkan jiwanya. Saudaraku, waktu iblis berusaha menarik orang untuk mengikuti iblis, maka iblis itu akan menyembunyikan hal-hal yang buruk, hal-hal yang membinasakan, tidak akan disampaikan kepada orang yang akan mengikutinya. Iblis hanya akan mengatakan hal-hal yang menyenangkan kepadanya, kepada pengikutnya. Iblis menipu dan akan berkata, kamu tidak akan mati. Seperti Kejadian 3 ayat 4, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Waktu kamu makan, ayat 5, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Seperti itu modusnya iblis, nipu, bohong. Beda dengan Tuhan Yesus ya, dengan Kristus. Jika ada masalah, ada bahaya dalam melayani kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan, maka Tuhan beritahukan kepada kita terlebih dahulu bahwa kita bisa menderita bahkan sampai kepada mati. Petrus, Paulus luar biasa ya, murid Tuhan Yesus. Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang mati syahid melayani Tuhan. Jadi, kita tidak boleh takut kehilangan nyawa, tapi kalau kita nggak kuat, kita bisa serahkan kepada Tuhan. Karena barang siapa datang kepada Tuhan, menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, ia akan diselamatkan. Tetapi orang yang ingin menyelamatkan nyawanya dengan menolak Yesus, tidak mau datang kepadanya, tidak mau kembali dan tetap menyangkal Yesus, maka ia pasti kehilangannya nyawa, kehilangan kenikmatan hidup di dunia ini. Ya, kenikmatan hidup secara jasmani dan rohaninya. Maka ia akan kehilangan harapan untuk kehidupan kekal. Hati-hati, puji Tuhan. Ya. Tetapi barang siapa yang mau kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan mendapatkannya. Orang itu tidak menyangkal Tuhan, orang itu menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, lalu ia akan menyelamatkan saya dan saudara. Saya dan saudara akan menjadi orang yang menang dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hiduplah bersama Yesus selama-lamanya. Jangan hidup untuk diri sendiri. Daging, keakuan, egoisme. Maka kita akan mati secara rohani. Dan suatu kali kelak nanti kita mati kekal. Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2 mengingatkan kita. Yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa kejahatan. Terpisah. Surga dan neraka terpisah. Hati-hati. Roma 6 ayat 23 masih ingat? Sebab upah dosa ialah maut. Iya, jangan ikut dosa. Sangkal diri, pikul salib. Jangan ikut apa kata dunia. Apa kata orang berdosa. Ikut firman Tuhan, ikut Tuhan. Haleluya.
Lalu Markus pasal 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini? Memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya. Banyak orang yang karena tawaran dunia, kekayaan, harta, cinta, segala-galanya dunia ini, kenikmatan dunia ini, tapi ternyata ia menggadaikan, menjual Yesus, ia pasti kehilangan nyawa. Tidak ada tempat orang yang seperti itu dalam kerajaan surga. Buat apa mendapatkan semuanya, tapi akhirnya kita akan menderita dalam kekekalan, kehilangan nyawa. Kebahagiaan surgawi bersama Yesus cukup untuk mengganti setiap kerugian akibat kehilangan nyawa karena Kristus di dunia ini. Tetapi memperoleh seluruh dunia dalam dosa tidak akan cukup untuk mengganti kerugian yang terjadi akibat hancurnya jiwa karena dosa. Hati-hati. Memperoleh seluruh dunia, ini yang ditawarkan iblis ketika Yesus selesai berpuasa 40 hari kan? Matius pasal 4 ayat 8. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kata iblis, kata dunia, kata kegelapan, ya. Dan jawabannya luar biasa. Itu yang harus kita ikuti. Seperti Yesus berkata, seperti Yesus yang menjawab tawaran iblis itu. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Katakan amin. Hanya Yesus, hanya Allah Bapa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Tuhan Yesus, sekali Allah Bapa, tetap Allah Bapa, Tuhan Yesus. Dan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh karena mengingini dunia ini yang akhirnya binasa. Lukas pasal 12, Yesus pernah mengajar tentang orang yang kaya raya, tapi dibilang bodoh. Kenapa? Orang itu kaya, berlimpah-limpah. Hari ini bekerja, hari ini bikin lumbung, merombak lumbung lebih besar lagi, nimbun lagi. Orang kaya itu berkata, senang-senanglah, minumlah, makanlah, dan seterusnya. Tapi ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Gak pernah mikirin hal-hal yang di atas, hal-hal surgawi, hal duniawi saja. Gak berani pikul salib, ikut Yesus. Lalu demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ayat 21. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian itu yang terjadi. Ya, iya, jiwanya diambil, mati, nggak masuk surga. Egois, mikirin diri sendiri, nggak ikut firman Tuhan. Pastikan kita semua tidak kehilangan nyawa karena dunia ini, tetapi kita berani ambil keputusan hari ini dan seterusnya untuk sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, apapun yang terjadi, apapun resikonya. Pecah gesang derek Gusti, mati hidup ikut Yesus, setia sampai akhir. Amin. Selamat mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Shalom.